Halo semuanya, sawadee-krap, selamat datang kembali di segmen analisa. Sudah banyak teman-teman yang DM dan juga tanya lewat semua sosial mediaku. Anjas, gimana dengan update perkembangan kasus dari Teng Monida? Ini akan segera aku update karena kemarin di hari Rabu, tanggal 21 September 2022, telah digelar persidangan perdana kasus dari Teng Monida. Sekedar aku ingatkan, kasus Teng Monida ini adalah kasus yang sangat besar sekali ya di Thailand, bahkan di beberapa negara ASEAN. Jadi di tanggal 24 Februari 2022 lalu, seorang artis besar Thailand bernama Teng Monida itu lagi jalan-jalan katanya di Sungai Chao Phraya dengan speedboatnya, dan tiba-tiba dia itu terjatuh. Gara-gara terjatuh tersebut dia langsung meninggal dunia. Ada banyak kejanggalan A, B, C, dan D yang sudah kita bahas di ratusan video sebelumnya. Nah, kita akan bahas bagaimana keputusan dari pengadilan, tepatnya dari pengadilan Nonthaburi Thailand. Apa keputusannya, Anjas? Karena sidang yang kemarin ini juga sangat mencengangkan. Kalian tahu juga salah satu tokoh di Thailand yang sangat vokal untuk membahas kasus Teng Monida adalah Mr. Acharya atau Mr. Genius, juga kemarin mengawal ketat dari kasus ini. Pertama, langsung aja teman-teman, hasil keputusan sidang di Rabu kemarin 21 September. Persidangan itu katanya ini agak sedih juga aku membawakan berita ini, karena dari lima tersangka ini yang bersama Teng Mo di malam kejadian ya, itu ada Por, Robert, terus juga Sen, Gatik, sama Job. Itu adalah kelima tersangka, tetapi ada satu lagi tersangka baru. Tersangka ini adalah pengacara M yang dengan dakwaannya dia dinilai membantu para tersangka untuk berbohong dan penghilangan barang bukti. Hasil keputusannya kemarin adalah ke-6 tersangka tersebut harus patungan membayar sekitar 2 juta baht ke Panida. Panida adalah ibu kandung dari Teng Monida. Jadi 2 juta baht itu berarti sekitar, let's say anggap aja 500 baht ya. Jadi ya hampir sekitar 1 miliar rupiah teman-teman. Itu adalah yang pertama putusannya. Yang kedua adalah setiap bulan ke-6 orang ini harus patungan 30.000 baht atau sekitar hampir 15 juta rupiah untuk memberikan kayak gaji ke Panida selama, ada yang bilang 20 tahun, ada berbagai media masih simpang siur. Tetapi ada dua putusan yang menurut aku masih cukup perlu kita pertanyakan. Apakah selama 20 tahun diberikan gaji setiap bulan 30.000 baht, ataukah selama hidup dari Ibu Panida? Kenapa, Anjas, kok nggak bisa kita melihat beritanya lebih detail? Karena kalau aku tangkap di sini, ini tidak ada gambar ataupun juga video yang menunjukkan bagaimana suasana sidang di Nonthaburi tersebut. Ini menunjukkan, mengindikasikan bahwa sidang tersebut adalah sidang tertutup. Oke, ini sangat janggal sekali teman-teman. Kalau aku tanya dengan teman-temanku di Thailand yang mengikuti kasus Teng Monida, masyarakat Thailand pada umumnya masih tetap tidak percaya kalau ini adalah karena kecelakaan. Karena yang menjadi perdebatan kasus Teng Monida ini adalah sudah ada nih korban yang meninggal dunia, yaitu adalah Teng Monida. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah apa sih penyebab dia kok bisa tenggelam di Sungai Chao Phraya? Apakah pure cuma gara-gara terjatuh doang, ataukah sengaja sudah dilukai terlebih dulu dengan berbagai isu yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kemudian pada saat pembayaran 2 juta baht yang pertama ya, itu dibayarnya dengan dua cara. Pertama dengan uang cash sudah dibayar, itu 400.000 baht atau sekitar hampir 200 juta rupiah. Sementara sisanya 1,6 juta baht itu dibayar menggunakan cek. Dan Panida dong, ya, dia tersenyum lebar pada saat diwawancara sama wartawan karena sidangnya tertutup kan. Pada saat setelah selesai di interview, bagaimana Ibu Panida? Panida mengatakan, ya saya sudah cukup puas dengan keputusan dari persidangan. Saya rasa ini sudah cukup adil. Ini nggak masuk akal ya teman-teman. Well, ini adalah dia mencabut ya semua tuduhan ke 6 tersangka tersebut, dan 6 tersangka ini termasuk dengan pengacara M ya. Semua tuduhannya sudah dicabut, tetapi masih akan ada persidangan tahap berikutnya lagi. Itu sekitar 3 bulan kemudian di tanggal 22 Desember 2022 akan dilaksanakan sidang kedua. Tapi menurut aku kayaknya agak berat ya. Beratnya adalah kalau kita masih berharap ini akan berakhir adalah pembunuhan, kayaknya agak sulit. Tetapi tetap karena charge-nya itu sudah dicabut semua. Kok ini mengingatkan aku dulu sama sebuah kasus di Indonesia. Ini adalah pengalaman pribadi aku dulu ya. Dulu aku punya saudara yang anaknya itu meninggal dunia karena kecelakaan ditabrak mobil. Kemudian si orang yang menabrak itu ngomong sama saudara
mengaku bahwa akan memberikan biaya ini dan itu, kemudian tidak dilaporkan ke polisi dan akhirnya dia bebas-bebas aja. Kok ini juga agak mirip dengan ini ya, itu kejadian adalah mungkin 20 tahun yang lalu di Indonesia tempat aku tinggal. Tetapi ini kejadian di tahun 2012 dan notabene pendidikannya Panida, keluarganya adalah kalangan selebriti dan juga kalangan menengah atas di Thailand. Tapi kok masih bisa ya diiming-imingi dengan uang 2 juta baht plus setiap bulan 30.000 baht, akhirnya dia mau mencabut semua tuduhan tersebut. Nah, ini adalah hal yang sangat kejanggalan. Kejanggalan yang lain lagi, kenapa Anjas? Bukankah kalau memang ini terbukti adalah pembunuhan dengan alat-alat bukti yang kuat, kan bisa tanpa menggunakan delik aduan, tanpa membutuhkan laporan dari seseorang, penyidikan bisa langsung melakukan penyidikan lebih lanjut. Nah, ini juga menjadi perdebatan teman-teman, karena keindependenan dari penyidik di Nonthaburi ini cukup dipertanyakan masyarakat Thailand. Kita sering melihat ya, ada beberapa kejadian pada saat POR itu dekat dengan para penyidik, pelukan, dan kita tahu juga bahwa Sen, POR, Job, terus juga kalau Gatik sih nggak terlalu kalangan jet set, tapi 4 tersangka lainnya itu termasuk juga dengan si pengacara M, mereka ini adalah bukan lagi orang menengah, tapi adalah sudah level atas di Thailand. Dan apakah uang adalah jaminan segalanya? That's yang sedang menjadi isu di Thailand, teman-teman. Kemudian Panida selain puas dengan keputusan ini semua, tetapi dia mengatakan saya akan menyerahkan ke pengadilan saja. Nah, pengadilan juga dari tim kejaksaannya juga sudah mengatakan bahwa masih ada nih hukuman yang menanti para tersangka. Makanya nanti di 22 Desember 2022 akan dilakukan sidang lanjutannya. Nah, yang paling nyata ini adalah ancaman atau tuduhan ke pengacara M, karena pengacara M ini muncul namanya itu karena si Gatik yang bernyanyi saat itu. Gatik waktu dilakukan pemeriksaan sekitar beberapa bulan lalu, dia mengatakan bahwa kenapa dia berbohong, memberikan keterangan palsu ini dan itu. Alasan dia adalah karena ada seorang pengacara yang bernama M ini, itu memberikan saran untuk berbohong pada saat dilakukan pemeriksaan. Nah, makanya itu dia juga tersangkut dalam kasus ini. Nah, si pengacara M ini akan terkena pasalnya itu adalah penghilangan barang bukti dan juga kebohongan, pemberian saksi palsu, itu adalah sekitar 10 tahun penjara atau denda sekitar 200.000 baht, itu sekitar hampir 100 juta rupiah. Tapi logikanya gini ya, kalau seandainya pengacara M ini masih bisa terkena pasal tersebut, lantas si Gatik dan juga tersangka lainnya masa akan bebas dari semua charges? Kayaknya agak nggak make sense sama sekali. Kalau pengacaranya kena, otomatis 5 tersangka lainnya juga akan kena, karena logikanya dia kan memberikan saran, masukan itu adalah ke semuanya. Tetapi kalau aku tangkap, yang mengikuti kebohongan dari saran dari si pengacara M ini sepertinya cuma Gatik doang, sedangkan Sen, POR, Job, dan juga lainnya itu mereka tidak mengikuti kebohongan yang disarankan oleh si pengacara M tersebut. Tapi aku yakin sih ada banyak kebohongan dalam kasus ini yang kita juga sama-sama tahu. Terus kenapa aja persidangannya tertutup? Ini juga ngerti ya, kalau di Indonesia kan kita tahu bahwa persidangan tertutup dan terbuka itu ada beberapa aturannya. Kalau tertutup itu adalah untuk kasus yang berhubungan dengan asusila, kemudian juga berhubungan dengan anak, ataupun juga dengan sesuatu hal yang akan membahayakan keamanan negara. Tetapi kalau dari kasus Teng Monida ini, apakah ada hubungan ketiga hal tersebut? Kalau aku lihat peraturan di Indonesia, ini juga hal yang sangat janggal sekali, sangat weird sekali. Apa kabar dengan Acharya atau Mr. Genius? Ini Mr. Genius sebenarnya sekitar beberapa bulan lalu, dia juga sudah sangat give up, sudah menyerah dengan kasus Teng Monida. Dia mengatakan bahwa ya sudahlah, kalau memang saya selama ini berjuang sendirian, malah dibilangin pansos, malah dibilangin A, B, C, dan D. Akhirnya sekitar beberapa bulan lalu memang si Acharya sudah mengatakan bahwa saya mundur, angkat tangan dari kasus Teng Monida, saya tetap akan ngebantu kasus-kasus lainnya ke orang-orang yang lebih membutuhkan saja. Karena apa? Ini ibunya Teng Monida dan juga kakaknya, saudara-saudaranya dibilang, saya tuh ngebantu Teng Monida untuk mencari keadilan dia, tetapi malah dihalang-halangi oleh keluarga intinya sendiri. Itu adalah hal yang gak masuk akal. Dibandingkan saya menghabiskan waktu untuk berjuang ke sesuatu hal yang ditantang oleh keluarganya sendiri, makanya dia beralih untuk membantu kasus-kasus lainnya yang ada di Thailand, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu. Begitu teman-teman. Nah, rekayasa dan juga
perjuangan yang dilakukan saat ini menurut banyak masyarakat di Thailand adalah sudah rekayasa dan juga perjuangan level dewa lagi. Karena awalnya kan kita heboh banget kan ya di Thailand bahwa ini harus otopsi pertama, harus otopsi kedua lagi. Kemudian dilakukan A, B, C, dan D. Ternyata pada akhirnya di sidang pertama kemarin sudah diputuskan bahwa 2 juta baht diberikan ke Panida serta setiap bulan 30.000 baht untuk gajinya minimal 20 tahun atau sampai dia meninggal dunia. Itu sih nggak make sense ya bagi aku. Ini ibu macam apa ya, materainya kebangetan. Sini udah bukan lagi asumsi tapi sudah sangat detail sekali. Maksudnya ya dia kan perempuan dewasa, kenapa dia meminta gaji dari para tersangka, itu juga nggak make sense. Jadi uang yang aku sebutkan tadi itu nggak cuma berasal dari si Job ya, karena Job kan yang paling kaya kalau aku tangkap sama Sen ya. Ini adalah sumbangan atau patungan dari ke-6 tersangka tersebut agar si Panida tidak memberikan, melaporkan tuntutan untuk ke-6 tersangka tersebut. Karena aku tangkap kayaknya harus ada laporan dari keluarga korban nih biar bisa dilanjutkan. So, that's the point yang bisa aku update untuk persidangan kasus Teng Monida. Aku kecewa, kalian pun juga kecewa. Mudah-mudahan kasus di Indonesia Brigadir Joshua tidak berakhir seperti ini. Langkah pertama adalah kita mendukung agar kasus Brigadir Joshua persidangannya nanti tidak tertutup. Karena kalau tertutup takutnya nih sama seperti kasus Teng Monida. Ada banyak lobby-lobby di atas sana dugaannya seperti itu, karena jujur dengan kasus Brigadir Joshua kita harus mengawal, karena apa ya, kita harus mengawal prosesnya agar benar-benar bisa membersihkan nama Polri lagi. Kita nggak mau ya melihat nama Polri itu kan buruk di mata masyarakat, walaupun sekarang aku melihat trennya juga memang seperti itu, tapi mudah-mudahan ya kita nggak boleh seperti itu. Kalau Polri-nya, penegak hukumnya sudah tidak ada marwah lagi, tidak punya kekerenan lagi di masyarakat, ya siapa yang akan menegakkan hukum di Indonesia? So that's the point yang bisa aku update mengenai kasus dari Teng Monida. Thank you very much for watching. Jangan lupa para penonton yang sudah nonton YouTube ini, please pencet subscribe karena baru sekitar 30% para penonton yang pencet tombol subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapan kerap semuanya. Bye-bye.